Selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku. Selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Mari semuanya bersorak. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari semua, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Yang percaya bahwa Dia sungguh baik, nyatakanlah. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Hanya Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Saya mau dengar lebih keras. Haleluya, haleluya, ku bersorak, kami bersorak. Mari semuanya lompat bagi Dia. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Mari semuanya bernyanyi bagi Dia. Kau setia Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Hanya Yesus kau di dalamku, hanya Yesus kau di dalamku. Ku layakan, come on, itu louder for God. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah dimulai, pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Juli 2023 pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon
menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juli 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp14.658.000. Syukur Rp3.921.000, persepuluhan sebesar Rp7.073.000, dan sarana fisik sebesar Rp154.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juli 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp9.818.500. Syukur sebesar Rp940.000. Persepuluhan sebesar Rp300.000 dan sarana fisik sebesar Rp312.000. Kebaktian Minggu 23 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Ruhulesin. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Ani Gapernasi, Dion Matita Putih, dan Kaks. Lagu prosesi masuk para pelayan 2 Sahabat Lama nomor 130 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan 2 Sahabat Lama 150. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 30 Juli 2023 adalah nyanyian jemaat GPM. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 23 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Kami berhimpun
Saudara-saudara jemaat Shalom, saudara sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Nats pembimbing kita, saudara-saudara sekalian. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." 2 Sahabat Lama 7 ayat 1 dan 3. Jemaat, mari kita mengaku dosa-dosa kita dalam momentum umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Jangan terus selalu Tuhan. Selalu Tuhan,
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Manakala hadap Allah. Berita pengampunan dosa saudara jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara jemaat, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Hidupku
kita dengar solo dari Ani Gapernasi. Shalom saudara semua, kiranya pujian ini bisa memberkati katong semua. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Ya, saatnya kita ada dalam pelayanan firman Tuhan dan jemaat dimintakan untuk kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 56 sebagai doa aplikasi. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Ya, pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu pada Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan bacakan secara berbalas-balasan. Saya mintakan sebagai jemaat laki-laki akan membaca ayatnya yang ganjil dan jemaat perempuan akan membaca ayatnya yang genap. Sekali lagi Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 kita baca dari pikopnya. Kita mulai. Orang Israel direndahkan di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Dan Ali, Gad, dan Asya, seluruh keturunan yang orang-orang Israel beranak cucu dan tak bilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyatnya berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan, orang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesias kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Sekian jauh pasal pembacaan kita di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara sekalian, tema mingguan kita di minggu ini adalah hidup bersama yang ramah dan peduli kepada anak. Saya tambah kepada anak-anak. Saudara, tema ini dipilih oleh gereja berkaitan dengan hari ini. Kita merayakan Hari Ulang Tahun Anak Nasional. Dan momentum peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum yang penting bagi kita, bagi bangsa ini, bagi gereja, bagi keluarga. Sebab momentum ini menjadi momentum untuk kita mempertanyakan secara kritis sejauh mana bangsa ini peduli terhadap anak-anak, tetapi juga sejauh mana gereja bahkan keluarga peduli dengan anak-anak kita. Mengapa kita harus peduli dengan anak-anak kita, saudara-saudara? Sebab di dalam Alkitab sungguh jelas mengatakan bahwa anak adalah milik pusaka Allah. Saudara-saudara jemaat, kalau anak adalah milik pusaka Allah, milik pusaka itu berarti bahwa kita mesti merawatnya dan menjaganya sebagai milik pusaka dan tidak boleh dirusakkan. Kita bisa membayangkan betapa konflik di mana-mana karena orang merusak milik pusaka, tanah di mana-mana. Tidak hanya itu, saudara-saudara, tidak hanya anak adalah milik pusaka Allah yang mesti kita rawat dan yang dititipkan kepada bangsa ini, kepada orang tua, kepada keluarga untuk dirawat. Tetapi juga ada dua hal simbol dari anak-anak yang mesti kita perhatikan, saudara-saudara. Yang pertama adalah anak adalah simbol dari masa depan, lambang dari pengharapan. Oleh karena itu tidak salah kalau seringkali bangsa ini atau gereja atau apa saja yang mengatakan anak-anak adalah harapan bangsa, harapan gereja, harapan orang tua, harapan anak-anak. Artinya ketika kita peduli dengan anak-anak, sebetulnya kita peduli dengan masa depan. Kalau kita peduli dengan masa depan anak-anak, sebetulnya berarti kita peduli dengan mengharapkan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa ini. Kalau orang peduli dengan ramah lingkungan sekarang ini, saudara-saudara, di mana-mana orang peduli, apa maknanya? Orang ingin memastikan bahwa kita ingin mendapatkan masa depan yang baik. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak ingin merusak masa depan dari generasi yang akan datang.
Saya rasa oleh karena itu memang anak memiliki peran, posisi, tempat yang begitu strategis. Tetapi ada juga hal yang lain yang perlu saya kemukakan saudara-saudara, bahwa anak adalah simbol dari kelemah lembutan, ketulusan. Oleh karena itu kalau kita baptis anak-anak kita, itu biasanya ada ayat Alkitab yang mengatakan ketika para murid melarang anak-anak itu datang kepada Yesus, Yesus mengatakan kepada para murid, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka itu yang mempunyai kerajaan Allah. Jemaat, apalagi yang meragukan kita untuk peduli terhadap hak, martabat, dan kemanusiaan anak-anak kita? Tidak ada lagi. Secara Alkitab dan juga komitmen bangsa ini betul-betul melihat anak sebagai harapan masa depan. Oleh karena itu mesti kita lindungi. Mesti kita lindungi. Tetapi masalahnya kemudian apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Saya ingin memberi contoh saja supaya kita tahu perkembangan dari anak-anak kita, saudara. Saudara sekalian, Komisi Perlindungan Anak Nasional mencatat pelanggaran kekerasan terhadap anak-anak kita. Tahun 2019 itu lebih dari 4.000 kasus kekerasan, saudara. Dan macam-macam, kekerasan seksual, kekerasan perlawanan terhadap harkat dan martabat anak-anak. Itu tahun 2019 di atas 4.000 kasus. Itu tahun 2019. Tahun 2015, tahun 2019, tahun 2020 meningkat menjadi 6.000 lebih kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dan tahun 2022 5.000 kasus lebih. Apa artinya itu? Artinya adalah pada satu pihak kita berbicara tentang menegakkan harkat dan martabat anak-anak. Tapi pada pihak yang lain kita menindas anak-anak kita sendiri. Saya rasa ini serius bagi bangsa kita, serius bagi keluarga kita. Kalau ada yang tanya kepada kita, bagaimana dengan Kota Ambon atau Maluku? Saudara, dari hasil kepolisian boleh dikonfirmasi. Kalau ada pihak Polres di sini boleh dikonfirmasi. Tapi mau saya katakan, data yang saya peroleh adalah 2021 100 lebih kasus kekerasan terhadap anak-anak di Kota Ambon. Dan tahun 2022 lebih dari 90 kasus. Jemaat, ini yang tercatat, yang bisa kita baca, yang dipublikasi. Tapi ada banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak juga yang kita sembunyikan. Orang tua mungkin malu mengungkapkan fakta kekerasan terhadap anak-anak. Dan ironisnya saudara-saudara, banyak kekerasan terhadap anak-anak itu terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Saya tidak perlu mengatakannya, tetapi kita mesti melakukan koreksi. Apakah kita betul-betul telah melindungi hak, martabat, dan kemanusiaan anak-anak kita? Bahkan ada kasus-kasus yang diberitakan juga di dalam keluarga-keluarga Kristen, pelecehan seksual oleh keluarga terhadap anak sendiri, saudara. Ironis dan sangat menyakitkan. Padahal anak adalah milik pusaka Allah yang dititipkan kepada orang tua. Saudara, mari kita coba memahami realitas anak-anak ini dari pengalaman Israel di tanah Mesir. Saudara-saudara, kisah yang kita bacakan tadi adalah kisah dari perjalanan Yakub datang ke Israel bersama anak-anaknya. Dijelaskan bahwa 70 keluarga jiwa yang datang ke sana.
Sebelumnya kita kenal cerita, kita tahu cerita tentang bagaimana Yusuf pernah datang ke Mesir dan betul-betul diperlakukan secara terhormat, punya peran yang besar. Apa yang terjadi, saudara? Bahwa kedatangan bangsa Israel ke Mesir ternyata makin hari makin besar jumlahnya, makin hari makin besar, dan menimbulkan kekhawatiran pemerintah Mesir. Jangan-jangan sampai jumlah yang makin besar dari orang Israel ke Mesir akan menjadi ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman sosial terhadap bangsa Mesir sendiri. Firman Tuhan yang kita baca menjelaskan kepada kita tentang dua hal yang penting yang mesti kita lihat secara bersama-sama sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk Israel yang begitu besar di Mesir sebagai orang-orang pendatang yang hidup di tanah Mesir. Yang pertama, saudara-saudara, anak-anak dari orang-orang Mesir yang datang ke Mesir, anak orang-orang Israel yang datang ke Mesir adalah menjadi ancaman. Anak-anak menjadi ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman politik terhadap pemerintah Mesir dan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat atau pemerintah Mesir, dalam hal ini Firaun baru, Firaun muda, bersama rakyat mewacanakan sesuatu yang betul-betul sangat menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh orang-orang Israel. Mereka mewacanakan bahwa orang-orang Mesir akan menghadapi ancaman yang sangat serius dari banyaknya para pendatang yang datang ke Mesir secara ekonomi dan secara sosial. Saudara jemaat, konflik pendatang dan orang asli pernah kita alami di Maluku, saudara. Dan punya implikasi dan dampak ekonomi, dampak politik yang sangat besar. Itu juga dialami di Mesir. Ketika orang-orang Israel sudah bertambah banyak, orang-orang Israel makin hari beranak cucu, makin bertambah besar, pemerintah dan rakyat merasa terancam masa depannya. Dan oleh karena itu mereka mengeluarkan dua kebijakan. Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan untuk pengendalian penduduk Israel yang makin hari makin bertambah banyak. Pengendalian yang pertama adalah mereka melakukan apa yang kita kenal dengan rodi atau kerja paksa. Orang-orang Israel diwajibkan untuk bekerja paksa. Orang-orang Mesir, pemerintah Mesir mengembangkan polisi kerja paksa, rodi untuk orang-orang Israel. Ada dua alasan mengapa mereka melakukan kerja paksa. Alasan yang pertama adalah mereka ingin agar orang-orang Israel menjadi kekuatan ekonomi untuk membangun infrastruktur sosial di dalam masyarakat Mesir. Membangun kota-kota dan Israel menjadi tumpuan, menjadi budak, menjadi kekuatan untuk membangun infrastruktur di dalam masyarakat. Di mana-mana pendatang itu bisa menjadi budak, saudara. Di mana-mana pendatang itu bisa menjadi pekerja. Di mana-mana pendatang itu bisa dikelola sedemikian rupa oleh kekuasaan. Agar pendatang itu betul-betul bekerja untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat. Itu yang pertama, saudara. Tetapi yang kedua, dengan kerja paksa, pemerintah Mesir dan rakyat Mesir berusaha untuk mengendalikan Israel supaya tidak memperbanyak keturunan. Saya tidak tahu ini strategi yang macam apa, saudara. Kalau orang lelah mungkin ya. Orang lelah, orang kerja paksa, orang tidak punya waktu untuk menghasilkan keturunan.
Ya, dan ini betul-betul dahsyat, betul-betul kekejian yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Kebejatan moral yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Yang ketiga, saudara, Mesir takut Israel menjadi ancaman politik. Israel menjadi ancaman pemberontak. Kenapa? Israel bisa bekerja sama dengan musuh-musuh Mesir untuk menyerang Mesir. Dan setelah Mesir kalah, Israel akan pergi. Saudara, apa? Pengekangan pertumbuhan penduduk, pengekahan secara politik, secara ekonomi, secara sosial, betul-betul kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir terhadap Israel. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata seluruh upaya Israel, seluruh upaya Mesir untuk menekan, untuk mengekang, untuk melawan pertumbuhan penduduk Israel ternyata tidak berhasil. Semakin dibabat, semakin berkembang. Saudara, ini pelajaran pertama, saudara. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Israel untuk melihat bahwa pemerintah, kekuasaan bisa menggunakan apa saja untuk menekan orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang tidak punya harkat, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, untuk menekan demi kekuasaan. Itu bisa terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita membangun persaudaraan nasional. Hal yang menarik yang perlu saya kemukakan, saudara. Ketika Yusuf berada di Mesir, Yusuf punya tempat yang luar biasa diberikan oleh pemerintah Mesir. Dan oleh karena itu, keluarga-keluarga Yusuf itu betul-betul mendapat fasilitas yang luar biasa dari pemerintah. Oleh karena Yusuf punya peran. Itu kemudian menjadi ingatan, tidak lagi menjadi ingatan raja yang baru. Mereka juga merasa takut. Apa yang terjadi ketika itu adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dari pemerintah dan masyarakat Mesir, rakyat Mesir terhadap keberadaan Israel sebagai pendatang. Bagi orang-orang Mesir, pendatang adalah pendatang. Jemaat, kita pernah punya pengalaman kecemburuan sosial. Dan sangat dahsyat. Kita pernah konflik karena kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bahagian ini mau menjelaskan kepada kita adalah bagaimana kita membangun Indonesia yang majemuk, dengan betul-betul melihat Indonesia sentris sebagai kekuatan bersama untuk kita membangun bangsa ini. Kita tidak bisa lagi untuk memetakan polarisasi masyarakat, suku, agama, dan lain-lain menjadi masalah sosial politik di tengah-tengah bangsa ini. Dan oleh karena itu, saudara jemaat, apa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir bisa menjadi godaan bagi pemerintah kita. Godaan bagi pemerintah kita untuk bisa main-main dengan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kita. Saudara-saudara, yang kedua, saya akan menjelaskan lebih jauh nanti setelah hal yang kedua, saudara. Yang kedua adalah selain melakukan pengendalian penduduk dengan tanah, dengan kerja paksa, dengan rodi, pemerintah juga melakukan pengendalian penduduk dengan membunuh, rencana untuk membunuh anak-anak yang lahir, anak-anak laki-laki yang lahir. Dan oleh karena itu mereka, pemerintah memanggil 2 bidan. Ya, di dalam Alkitab disebutkan Sifra dan Pua. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mereka mengatakan kepada Sifra dan Pua begini, kalau nanti
perempuan-perempuan Ibrani itu bersalin, kamu akan lihat kalau laki-laki bunuh dan kalau perempuan beri hidup. Sangat bengis dan sangat bejat kebijakan pemerintah untuk membunuh manusia, saudara-saudara. Untuk membunuh harkat dan martabat anak-anak sejak di dalam kandungan. Saudara, kita pernah juga melakukan pengendalian penduduk di negeri ini lewat keluarga berencana, saudara. Saya tidak tahu apa masih ada atau tidak. Tetapi bisa saja pengendalian penduduk melalui keluarga berencana punya kepentingan politik yang terselubung. Saya mesti mengatakan ini terbuka. Dan oleh karena itu, kita melihat di sini bagaimana dua bidan ini menjawab apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ternyata dua bidan ini tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Lalu pemerintah mengatakan, kenapa kalian membiarkan anak-anak itu lahir? Bidan-bidan ini mengatakan, anak-anak atau perempuan-perempuan Ibrani jauh lebih kuat daripada perempuan-perempuan Israel, perempuan-perempuan Mesir. Kami belum datang, mereka sudah melahirkan. Saudara-saudara, ini keluar dari bibir mulut Supriya dan Pua ataukah ini hikmat yang datang dari Allah? Saya cenderung mengatakan cara Allah untuk menyelamatkan manusia, cara Allah untuk melindungi harkat dan martabat manusia, cara Allah untuk menyelamatkan manusia adalah juga memberi kearifan kepada dua bidan ini. Allah bekerja menyelamatkan manusia melalui siapa saja. Ada banyak penelitian yang mempertanyakan dua bidan ini siapa? Apakah mereka orang Mesir atau orang Ibrani? Saya rasa kita tidak perlu mempersoalkan dari mana mereka dan siapa mereka. Tetapi yang perlu kita persoalkan adalah peran mereka untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak kita. Peran mereka, Allah memakai mereka untuk menyelamatkan kehidupan. Allah memakai mereka untuk menyelamatkan pengharapan masa depan. Saudara-saudara, peran dua bidan ini sungguh-sungguh berarti bagi kita. Memberi kepada kita pengertian yang dalam bagaimana kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Saudara jemaat, tidak hanya membunuh anak-anak, tetapi kalau kita tahu ya, ibu-ibu pasti tahu bagaimana melahirkan, bagaimana peran para bidan, bagaimana peran mama biang di kampung-kampung yang menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anak. Bisa saja anak-anak itu dibunuh, tetapi juga bisa membunuh ibu-ibu. Ini kebijakan politik yang betul-betul syarat dengan kejahatan kemanusiaan. Saudara jemaat, Allah tidak berpihak kepada Israel cuma karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Allah berpihak kepada bangsa manapun yang diperlakukan tidak adil di tengah-tengah bangsa ini. Dan Allah bisa memakai siapa saja untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan keselamatan, untuk menghadirkan kemanusiaan. Allah bisa bekerja. Saudara, pelajaran dari dua bidan ini juga mengisyaratkan kepada kita bagaimana keluarga-keluarga kita. Kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga-keluarga kita. Kita tidak bisa menutup fakta bahwa belakangan ini banyak berita media
yang menyebutkan begitu banyak kekerasan di dalam rumah tangga Kristen. Kekerasan terhadap anak-anak. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, saudara. Kalau ada anak-anak di sini, pernah papa dan mama panggil kalian anak nenek moyang, anak semerlap, anak babi, anak anjing, anak potar, anak terkutok. Jemaat, itu kekerasan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Belum lagi kekerasan fisik. Saya punya mahasiswa melakukan penelitian di Pasar Merdeka. Dan ibu-ibu kalau ke pasar, anak-anak yang seringkali tawar diri untuk dengan tas plastik, minta pikul barang-barang yang dibeli. Siapa mereka? Di antara mereka ada anak-anak jemaat. Anak-anak jemaat yang diperlakukan tidak adil oleh papa dan mama di rumah. Anak-anak jemaat yang diusir dari rumah. Dan mereka tidak punya tempat untuk membaringkan kepala mereka. Itu realitas sosial yang sedang kita hadapi. Dua bidan ini mau mengingatkan kita untuk menjadi orang tua yang menyelamatkan anak-anak kita. Saudara-saudara jemaat, tadi saya katakan dua simbol, saya akan mengakhiri khotbah saya. Dua simbol yang penting. Yang pertama kita bicara tentang anak adalah simbol masa depan dan lambang pengharapan. Soalnya adalah kalau kita bicara tentang simbol pengharapan, simbol masa depan, itu berarti kita bicara tentang bagaimana perilaku dan sikap kita yang menolong menyongsong masa depan anak-anak, memberi harapan menyongsong masa depan anak-anak. Nah, kalau perilaku kita, sikap kita tidak membuka peluang bagi menyongsong masa depan dan pengharapan anak-anak, bagaimana kita bisa bicara tentang anak-anak adalah lambang masa depan, lambang pengharapan kita? Saya mengatakan ini, saya teringat khotbah-khotbah kita di waktu Natal, saudara. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu seorang anak yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Simbol dari masa depan, pengharapan. Tetapi soalnya adalah bagaimana kita mempersiapkan masa depan itu bagi mereka. Atau bisa kita merusak masa depan bagi mereka. Ya saudara, kita mau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kita. Seringkali kita bermain dengan isu-isu yang bisa menghancurkan masa depan. Kita bermain dengan isu-isu politik identitas. Kita bermain dengan politik sara. Apalagi sedang memasuki tahun 2024. Kita tidak mempersiapkan masa depan yang betul-betul kondusif bagi anak-anak kita, bagi generasi masa depan. Tapi kita merusak masa depan kita. Yang kedua, saudara-saudara, simbol dari ketulusan, kepolosan, dan apa? Bagaimana kita membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang cool, rumah tangga yang betul-betul ramah, polos terhadap anak-anak kita. Kalau ini tidak kita persiapkan, kalau kita nonton media sosial, yang terjadi adalah kita melihat tentang kekerasan, premanisme di mana-mana. Di tengah-tengah bangsa ini, premanisme, dan itu dilakukan tidak hanya oleh para preman, tapi juga bisa terjadi oleh institusi-institusi keagamaan, bahkan rumah tangga kita. Dan saya rasa ini ancaman masa depan bagi kita. Kalau kita mau mempersiapkan anak-anak kita, mari kita mulai dari sekarang. Kepada anak-anakku yang hadir, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak. Semua kalian tetap memiliki masa depan bangsa ini. Dan kepada papa dan mama, titip anak-anak ini sebagai milik pusaka Allah untuk kita rawat. Tuhan memberkati kita. Amin.
Dua Sahabat Lama 51. Seon dan jemaat berdiri dan kita mengaku iman kita. Saudara jemaat bersama semua orang percaya dimanapun dan kapanpun yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang dikandung dari Allah, lahir dari anak, yang berita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar solo dari Dion Matita Putih. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, semoga pujian yang saya bawakan bisa memberkati kita semua di pagi hari ini. Terus mencari bahagia yang sejati, di manakah dapat ku temui? Hanya satu pribadi buat hatiku terkagum oleh cinta dan penerimaan. Yesus, Kau jawaban dari semua gundah ku rasa. Yesus, Kau penghibur dari
kasih Dion. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Ia carilah
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Saudara jemaat, kita dengar persembahan pujian dari KAKS. Selamat pagi jemaat, Shalom. Satu lagu pujian dari kami KAKS. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat untuk saudara semua.
kasih untuk teman-teman kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang menyelamatkan kami, Bapa penebus, penyelamat kami, Bapa yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, atas alam ciptaan-Mu ini. Bapa yang penuh kemurahan, kasih setia, dan belas kasihan. Kami bersyukur di pagi hari ini, di tengah-tengah kami beribadah, dan di tempat-tempat yang lain. Juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sempat mendengar pelayanan dan pemberitaan kami. Kami berdoa, kami percaya dan mengakui betapa hebat penyertaan, perlindungan, dan kemurahan-Mu yang sempurna untuk kami semua. Kami bersyukur sebab hanya karena kemurahan-Mu yang sempurna itu, kami layak ada sampai hari ini. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini, menikmati hidup dan keselamatan ini, cuma karena kasih dan kemurahan-Mu yang sempurna itu. Karena itu kami bersyukur dan bersyukur. Kami datang bersama suami, istri, anak-anak, opa, oma. Kami bersyukur sebab Tuhan menganugerahkan kami rumah tangga, keluarga, tempat di mana Tuhan mempercayakan kami untuk merawat, membina, dan mempersiapkan anak-anak kami sebagai generasi masa depan, generasi yang Tuhan percayakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena itu kami di usia perayaan Hari Anak Nasional, kami mau bersyukur sebab Tuhan menganugerahkan kepada bangsa ini, kepada gereja, kepada pengertian, kesadaran yang sungguh-sungguh untuk menempatkan dan memposisikan anak-anak sebagai tulang punggung masa depan. Anak-anak sebagai milik pusaka Tuhan. Anak-anak sebagai harapan hari esok negeri ini. Anak-anak dengan kepelosan dan ketulusan mereka sebagai gaya hidup alternatif di tengah-tengah kekerasan, di tengah-tengah premanisme, di tengah-tengah begitu banyak kejahatan yang mau merusak masa depan mereka, terutama narkoba dan berbagai penyakit. Kami topang mereka semua, anak-anak kami, supaya mereka punya tempat yang layak di negeri ini, di gereja ini, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak beruntung, mereka yang mungkin hari ini tidak ada di rumah karena tidak ada tempat, tidak ada kasih sayang dan cinta kasih dari papa dan mama, bahkan kakak-kakak. Bahkan juga mungkin anak-anak yang ada di penjara karena mereka terjangkit narkoba, terjangkit minuman keras, terjangkit penyakit karena pergaulan bebas. Kami ingat mereka dan kami menopang mereka supaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan membebaskan mereka dari derita mereka. Sebab mereka punya hak untuk menikmati kehidupan bersama masyarakat dan bangsa ini secara adil. Kami berdoa menyerahkan papa dan mama, adik kakak, saudara bersaudara di tengah keluarga rumah tangga. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu atas rumah tangga, supaya rumah tangga ini menjadi tempat
yang layak untuk anak-anak kami bersemi, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga menyerahkan pemerintah dan negara kami dalam seluruh upaya untuk membangun bangsa ini. Kami tahu pemerintah Jokowi dan seluruh aparat jajaran tengah berusaha untuk mewujudkan damai, keadilan, dan kesejahteraan, menginginkan membangun Indonesia sentris. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah ini supaya melalui tangan pemerintah sampai di daerah, di RT, RW, kepedulian terhadap anak-anak sungguh-sungguh nyata. Biarlah mereka menikmati hidup mereka dengan bebas dan penuh sukacita, tetapi yang penuh damai dan menjaminkan masa depan mereka melalui pendidikan, melalui proses-proses bersama di tengah-tengah masyarakat, melalui proses-proses pembinaan di jemaat, di gereja, dan dimanapun kami taruh mereka di dalam tangan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang mungkin sedang sakit di rumah sakit. Tuhan memberkati siapa saja yang sedang menderita di rumah sakit dan yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya di dalam kemurahan-Mu Tuhan menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan kepada siapa saja. Kami berdoa menyerahkan mereka semua. Kami berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang berkenan hadir di ibadah pagi hari ini. Mereka yang mungkin datang dengan kekecewaan, datang dengan kegelisahan, datang dengan kecemasan, datang dengan harapan agar Tuhan menganugerahkan kepada mereka iman dan pengharapan. Yakinkan mereka, yakinkan setiap rumah tangga dan keluarga yang sedang dilanda oleh kegelisahan dan kecemasan, kepanikan itu harapan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memungkinkan orang Israel yang dilanda oleh kekejaman bisa tetap berada, berbuah, bertumbuh, Tuhan juga akan memperlakukan siapapun yang tengah dilanda oleh banyak masalah termasuk ketidakadilan dan banyak hal sebagai akibat perlakuan yang tidak adil. Tuhan telah menunjukkan terang benderang bahwa Tuhan akan melawan siapapun yang memperlakukan sesamanya dengan tidak adil, yang melakukan sesamanya dengan kejahatan. Tuhan pasti akan berperkara dengan mereka. Karena itu yakinkan kami tentang kebesaran dan kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan setiap rumah tangga dengan syukur-syukur yang mereka naikkan, entah karena keberhasilan, kesuksesan, perpuluhan, tetapi juga mereka datang dengan berbagai masalah. Ajar kami untuk bersyukur bukan cuma oleh karena kami sehat, bersyukur bukan cuma oleh karena kami sukses, tetapi juga bersyukur oleh karena kami penuh dengan masalah. Sebab yakinkan kami bahwa di balik seluruh masalah hidup, Tuhan sedang berkarya mendatangkan damai sejahtera. Karena itu kami berdoa untuk pergumulan setiap keluarga. Tuhan, semua orang dengan peran, dengan tanggung jawab, dengan panggilan, dengan profesi, kami taruh mereka dan menopang pergumulan mereka. Kami berdoa memohon berkat Tuhan bagi mereka dengan pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan ibu-ibu janda, anak-anak piatu, yatim piatu dengan pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan para medis, para guru, para politisi,
para anggota-anggota legislatif, para pemerintah di pusat, sampai ke daerah, sampai ke RT dan RW. Mereka yang Tuhan percayakan kekuasaan kepada mereka. Tolong mereka, kendalikan mereka dengan roh dan hikmat-Mu, agar kekuasaan yang mereka miliki tidak menindas orang lain, tetapi mereka gunakan untuk kesejahteraan semua orang, tidak pandang bulu di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa menyerahkan semua mereka. Kami berdoa menyerahkan proses-proses politik di tengah-tengah bangsa ini. Memasuki tahun 2024. Tuhan, negeri ini Tuhan dirikan. Negeri ini adalah tanda kemurahan Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, jaga dan pelihara negeri ini. Kami tahu dan sangat pasti Tuhan akan memberi kepada bangsa ini seorang pemimpin nasional yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan percaya. Oleh karena itu yakinkan kami untuk berdoa apa yang Tuhan pandang baik bagi bangsa ini, juga bagi masyarakat Maluku. Karuniakan kepada kami semua sebagai seluruh rakyat bergumul dan berserah kepada Tuhan, agar seluruh kehidupan bersama di tengah-tengah provinsi ini berjalan dalam damai. Dan keadilan menjadi harapan kami semua. Kebersamaan menjadi idaman kami semua. Jauhkan kami dari kegelisahan dan perpecahan karena kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami berdoa dan mempercayakan semua ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu, supaya gereja ini juga menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Supaya gereja-Mu menjadi kekuatan check and balances di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa menyerahkan pimpinan sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan, kami semua yang hadir ini dengan setiap jerih dan keringat kami. Tuhan, tilik kami masing-masing, supaya kami pulang dengan penuh damai dan sukacita. Kami membawa iman dan pengharapan kami di tengah-tengah kenyataan hidup kami yang penuh tantangan. Bapa, ini doa kami. Kami minta ampun untuk semua kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Kami mau bersyukur juga untuk terselenggaranya pertemuan para pengasuh yang sudah selesai di Kota Ambon. Tuhan memberkati seluruh pertemuan sebagai komitmen gereja membina pengasuh untuk anak-anak yang Tuhan titip kepada kami semua, kepada orang tua, kepada papa dan mama, kepada gereja, kepada negeri dan bangsa ini. Semua yang berperan di dalam ibadah ini, terutama suara-suara emas dari anak-anak-Mu, Tuhan memberkati. Ampuni kami Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa untuk Allah Bapa kami di sorga. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Pergilah mengutip Injil.
jemaat, mari bersama-sama kita kuatkan komitmen dan kepedulian kita untuk masa depan anak-anak kita. Pergilah dengan sukacita dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Untuk itu terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Shalom. Mari kita bersyukur, saudara-saudara. Saudara-saudara jemaat Shalom,